Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi apa ya? Kaya atau miskin? Aku mau jadi beriman. Semuanya kaya, jadi aku mau jadi kaya. Kamera pula. Hai Super Kids, apa kabar semuanya? Jadi senang sekali bertemu lagi dengan Super Kids. Nah, kalian sudah ready kan untuk mau beribadah? Tapi ingat ya, kita harus sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. So, no food, no gadget, and no toy. Oh iya, Jill mau bertanya sama Super Kids. Siapa yang tahu tema minggu lalu? Iya benar, tema kita minggu lalu adalah menjadi teladan di dalam kasih. Dan tema hari ini adalah menjadi teladan di dalam iman. Jadi tadi Jel itu bingung, Jel mau jadi kaya atau miskin. Tapi Jel itu beriman, jadi jerit. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang indah ya Tuhan. Sekarang kami mau ibadah ya Tuhan. Berikanlah kami kesungguhan untuk mau beribadah ya Tuhan. Tuhan terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Super Kids, bersama Yesus aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat beribadah Super Kids. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
Teman-teman, mari kita memuji Tuhan lebih semangat lagi ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, kita juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai
adik-adik, selamat hari Minggu. Dengan Kakak Lisa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita semua berdoa kepada Tuhan, kita minta urapan dari Tuhan. Kita minta Tuhan menjamah kita semua, sehingga firman Tuhan yang disampaikan kita bisa mengerti. Ada amin? Baik, kita akan mulai berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, ikuti Kak Lisa berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Taruhlah firman-Mu di dalam hati kami, menjadi rema, membuat kami semakin dekat kepadamu dan mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi Kakak Lisa, juga urapi adik-adik yang di rumah, semuanya Engkau urapi kami, sehingga kami boleh rasakan hadirat-Mu turun di tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan duduk manis dan mendengarkan sabda firman-Mu, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita. Kakak bercerita tentang, kakak ingat, ini kan baru tahun baru. Jadi kakak mau mengucapkan selamat tahun baru ya. Aduh, senang sekali bisa bertemu adik-adik di tahun baru ini. Tahun ini adik-adik adalah tahun integritas, di mana kita boleh belajar untuk menyambut tahun baru ini dengan kesiapan hati kita, kesiapan dari perbuatan kita. Juga kita akan melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita baca ayat firman Tuhan ya untuk tahun ini ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ingat ya, ini ayat yang menjadi pegangan kita untuk tahun ini. Baiklah adik-adik, kakak akan langsung bercerita ya. Kakak akan bercerita tentang Abraham. Abraham adalah bapak orang percaya. Kenapa sih dia disebut bapak orang percaya? Yuk kita dengar ceritanya. Ada seorang bapak, dia adalah seorang bapak yang takut akan Tuhan. Dia suka berdoa dan dia begitu percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik percaya nggak sama Tuhan? Apa sih yang kita dapatkan bila kita percaya kepada Tuhan? Nah Bapak Abraham dia percaya kepada Tuhan. Ketika Bapak Abraham disuruh untuk pergi, dia tidak tahu dia mau pergi kemana. Tapi dia percaya kepada Tuhan dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan dia pun pergi ke tempat yang Tuhan tujukan. Bukan hanya itu. Pada saat itu Bapak Abraham juga waktu itu belum punya anak. Tuhan memberi janjinya. Janji Tuhan apa ya? Janji Tuhan adalah memberi seorang putra kepada Bapak Abraham. Tidak mungkin. Bapak Abraham kan sudah tua. Ibu Sarah juga sudah tua. Jadi nggak mungkin. Memang secara manusia tidak mungkin. Tetapi Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia kalau sudah berjanji, dia pasti menepati. Ketika Bapak Abraham usia 100 tahun, wow sudah sangat tua. Tapi Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Abraham. Tuhan memberikan Bapak Abraham seorang putra. Nah, putra itu diberikan kepada Bapak Abraham di saat dia sudah tua. Dan Bapak Abraham pun memegang janji Tuhan itu. Adik-adik,
kalau kita sudah dapat janji, misalnya kan mama bilang, aku beliin kamu baju baru Natalan ini. Mama beliin, seneng gak kalau mama nempat janji? Wah seneng banget ya, kita dapat baju baru, seneng. Tapi terus mama bilang, balikin dong bajunya. Bagaimana perasaan adik-adik? Tentu kita sedih sekali. Aduh, aku sudah suka baju ini, aku udah nyaman makainya, kok disuruh balikin? Hal itu yang terjadi kepada Bapak Abraham. Ini bukan soal baju, tapi ini soal anak kesayangannya. Anak satu-satunya. Di mana Tuhan berjanji akan memberikan anak ini. Tapi ketika sudah diberikan, Tuhan bilang, bawa anak ini dan dikorbankan. Wow. Bagaimana perasaan Bapak Abraham pada saat itu? Sedih? Tidak. Bapak Abraham tetap taat. Tetap melakukan perintah Tuhan. Dia membawa putranya. Di mana putranya itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Putranya yang bernama Ishak itu dia akan persembahkan, dijadikan korban bakaran untuk Tuhan. Dia tidak ragu-ragu. Tapi ketika Ishak dan bapaknya pergi ke gunung Sinai, di mana di atas gunung itu anaknya itu akan dikorbankan, sudah disusun-susun nih kayu-kayu bakarnya, dan Ishaknya sudah diikat, dinaikkan ke atas mezbahnya, udah siap-siap mau dibakar. Wow, mengerikan. Tapi Bapak Abraham dia tetap teguh, dia tetap taat, dan dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, pada saat itu tiba-tiba ada suara malaikat Tuhan. Abraham, Abraham, jangan korbankan putramu. Karena Tuhan sudah menyediakan, yaitu domba yang ada di semak-semak duri itu. Di situ diambilnya domba itu dan digendongnya dia pengganti dari Ishak putranya. Dia tidak jadi mengorbankan putranya Ishak. Karena apa? Karena Tuhan sanggup menyediakan. Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan yang kita lakukan, yang kita butuhkan. Adik-adik, kita ingin seperti Bapak Abraham. Kita mau seperti Bapak Abraham. Kita mau pegang janji Tuhan. Walaupun di cobaan ini mungkin kita sempat sakit, demam, batuk, pilek. Mungkin kita merasakan, waduh Tuhan kok gak enak. Tapi percayalah, di balik semua itu ada rencana Tuhan. Di balik semua itu ada mukjizat Tuhan, dan Tuhan sanggup menolong kita. Apapun keadaan kita, Tuhan sanggup menolong kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapat pertolongan dari Tuhan? Kita harus seperti Bapak Abraham. Kita harus taat. Taat yang bagaimana? Taat berarti kita melakukan perintah Tuhan. Baik dalam pemikiran kita, baik dalam perkataan kita, baik dalam tingkah laku kita. Baiklah kita menjadi saksi Tuhan. Baiklah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka mukjizat itu akan nyata. Maka kita akan lihat dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, bahwa di situ akan ada kedahsyatan, akan ada mukjizat yang Tuhan nyatakan. Adik-adik percaya? Amin. Ya, sekarang kita akan buka ayat hafalan kita di dalam Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan dan iman menjadi sempurna. Kita baca sekali lagi ya adik-adik. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu
itu iman menjadi sempurna. Adik-adik mau memiliki iman yang sempurna? Amin. Maka lakukanlah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Mungkin tahun lalu kita suka melawan ke orang tua, tapi tahun ini kita mau perbuatan itu menjadi lebih baik. Kita tidak mau melawan lagi. Mungkin tahun lalu kita suka bertengkar dengan kakak adik di rumah, tapi tahun ini kita mau perbuatan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak mau melawan, tidak mau bertengkar dengan kakak dan adik kita lagi. Kita mau perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa mukjizat itu ada, bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Di mana seperti Tuhan menolong Abraham, Tuhan juga dapat menolong kita semua. Baiklah adik-adik, demikian firman Tuhan juga ayat hafalannya. Jangan lupa dihafal ya. Dan kita juga akan tutup ibadah kita. Mari kita semua berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya ya Tuhan, pada saat ini Engkau menjamah kami adik-adik yang ada di rumah. Di saat mereka mendengarkan firman-Mu, Engkau menaruhkan hati yang taat, sebagaimana Abraham yang percaya dan taat kepadamu. Engkau juga memberikan hati yang taat dan percaya kepadamu di dalam kehidupan adik-adik kami yang di rumah. Tuhan, biarlah semua adik-adik kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyempurnakan iman mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mampukan, Roh Kudus kuatkan dan pimpin adik-adik dan kami semua supaya kami di tahun ini melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kami di rumahnya Tuhan masing-masing, berikan kesehatan bagi yang sakit. Tuhan, bagi yang kekurangan, Engkau memberkati orang tua mereka, usaha orang tua mereka Engkau berkati, sehingga mereka boleh dicukupkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua untuk semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 6 ayat 27 dan Amsal 10 ayat 12. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Tuhan Yesus memberkati Super Kids. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik terhadap orang yang membencimu. Terima kasih. 10 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih dapat menutupi pelanggaran. Nah, bagaimana Super Kids? Dia percaya Super Kids sudah diberkati. Nah, ibadah sudah selesai di sini ya. Jangan lupa membaca Alkitab juga. See you next week. God bless you.